Ini mobil itu datang keluarnya nyendet-nyendet dan customer mengeluhkan itu tariannya berat. Awalnya kita cek untuk sistem pengapiannya dulu Pak. Ini kita lepas di kabel busi yang paling gampang itu nomor 1. Ya ini kita kasih busi tadi Pak. Oh dikasih busi ya, terus? Kita starter Pak. Ternyata nggak ada apinya, nggak nyampe. Karena bisa jadi untuk ini untuk filter bensinnya itu bisa jadi kotor. Ya, kalau kotor pekat itu dia aliran bahan bakarnya dia kan sedikit tersumbat. Sudah facelift teman-teman, dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan, keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini. Tapi kalau sekarang BBM agak naik. Tuh, wih, bening banget nih. Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli. Tapi ini ada olinya teman-teman. Ya, Pak Taufik juga pernah ngelihat ya. Ini mobil sangat bersih sekali dalamannya, jadi nggak ada lumpur. Terakhir kita pakai 118. 118. Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100 sampai 120. Nego habis berarti. Habisin lah. Ayo kawan-kawan, ini Mas Sardi lagi cuci gudang nih. Assalamualaikum, Mas. Pak Yanto. Mohon maaf kawan-kawan, ini bintang tamu baru. Oh ini tapi biar baru ini pengalamannya segudang. Oh. Iya kan Pak Yanto? Lalu dua. Ini dibongkar enggak? Hah? Maksudnya dibongkar dulu enggak? Nggak usah. Nggak usah. Nah, kita cerita aja dulu nih. Ya Pak Yanto, ini mobil kan termasuk mobil dengan teknologi lama ya? Ya betul Pak. Belum menggunakan apa Mas ini? Sistemnya masih sistem karburator ya? Dan dia pakai pengapiannya pakai platina Pak. Oke, nah baik. Ini kasusnya apa Mas? Ini mobil sudah selesai ya? Sudah selesai Pak. Oke. Jadi bisa diceritakan Mas? Ceritanya gini Pak, ini mobil itu datang keluarnya nyendet-nyendet dan customer mengeluhkan itu tariannya berat. Tarikan berat dan nyendat? Ya, tarikan berat dan nyendat. Baik. Setelah kita analisis, itu ternyata di sistem pengapiannya dia tidak sempurna Pak. Pengapian, berarti dari kalau mobil yang seperti ini dari mana Mas proses pengapian? Kalau sistem pengapian itu ada dari koil, kabel busi. Nah, kalau di sistem platina juga platina kondensornya Pak di dalam distributor sini. Oh, ya. Koilnya mana? Koilnya yang ini Pak. Oh ini koil. Ya, koilnya. Ini koil. Baru pindah ke masuk ke distributor. Di distributor ada sistem pengapian juga itu platina kondensor Pak. Oke, platina kondensor. Ya, dia baru keluar ke kabel dialirkan busi. Kabel busi. Ya, masuk ke busi. Oke, lebih panjang ya dibanding mobil yang sekarang ya? Sebenarnya sih sama Pak sistemnya, cuman bedanya kalau sekarang kan pakai CDI. Oke. Ya kalau yang sistem dulu kan dia pakai platina kondensor. Ini berarti belum ada ECU ini ya? Belum ya? Masih konvensional. Konvensional. Ya. Oke, baik. Nah, setelah dicek permasalahannya tadi dari setelah kita analisis dan kita cek, awalnya kita cek untuk sistem pengapiannya dulu Pak. Ini kita lepas di kabel busi yang paling gampang itu nomor 1. Ya ini kita kasih busi tadi Pak. Oh dikasih busi terus? Kita starter Pak. Ternyata nggak ada apinya, nggak nyampe. Nah itu businya tuh? Iya ini businya, nggak nyampe ke sini Pak. Kalau busi kita. Jadi busi dicabut berarti? Ya busi dicabut. Baru ditaruh di sini? Ya tancapkan sini, kita groundkan ke bodi ini Pak. Kayak ini ya, kayak motor tempo dulu ya? Iya betul. Nah, nanti kelihatan percikan itu ya? Ya harusnya ada percikannya, tapi tadi nggak ada percikannya. Berarti kalau ini sudah mewakili semua kah dengan satu melihat satu itu? Bisa Pak. Oh sudah bisa mewakili? Kalau untuk lebih akuratnya lagi, lepas semua? Ininya, yang di kabel koilnya Pak. Ya kita cek sebelum dia ke kabel businya, kita cek dulu utamanya di kabel koil. Kalau di sini ceknya gimana? Ya kabel koil sama Pak, kita groundkan juga, kita starter. Oh di groundkan kita dekatkan dengan body atau ground. Dia akan meletikkan bunga api juga. Oh gitu. Ya cetak gitu. Oke. Setelah dari sini ketahuan nggak ada, ya kita terpaksa harus bongkar di sistem dalam distributor. Kalau yang tadi sebelumnya di sini nggak ada. Ya. Di sini ada.
Di sini juga nggak ada. Oke. Iya, ternyata di sini juga nggak ada ya. Nah, tapi kan ini asalnya dari koil, Mas. Bukan koilnya yang bermasalah berarti? Bukan, ini keluarnya ini asalnya dari letikan dari kontak poin platinanya, Pak. Dia bukan nutup gitu, Pak. Untuk sistem platinanya. Jadi ini seiring dengan letikan itu platina bukan nutup. Jadi cetak kelihatan di ini bunga apinya. Oh, gitu. Siap. Nanti, ya. Nah, berarti setelah dicek karena di sini juga nggak ada, ini yang dibongkar. Iya, kita buka tutup distributornya. Setelah itu kita lihat, kita analisis, ternyata di sistem platinanya itu yang dapat rotor ini, Pak, as distributor yang buka nutup platina itu ternyata nggak gesek dia, harusnya dia bergeseknya, dia bisa ada knocknya 4 sisi. Jadi setiap knock itu harus ngena platinanya, Pak. Jadi itu sama sekali nggak kena. Itu penyebabnya apa, Mas? Haus atau gimana? Haus, ternyata haus. Dan itu bisa diganti hanya platnya tadi itu. Apa namanya istilah itu? Platina. Platina itu. Untuk tadi kita coba setel dulu, Pak. Kita bersihkan lagi untuk platinanya. Ternyata juga ada istilahnya kalau bahasa dulu ngupil, Pak. Itu ngupil. Iya, ada ini, ada kotoran. Makanya kontak poinnya platina dia nggak rata. Jadi harus kita amplas dulu, kita ratain, terus kita coba pasang lagi, setel lagi, Pak. Ternyata masih mau. Jadi knocknya untuk platina ke as distributornya dia masih bisa nempel. Oh, berarti nggak perlu diganti? Belum. Oke. Ya. Tapi menurut Mas ini harus diganti ke depan? Ganti. Ini sebenarnya ini habis diganti juga. Oh. Ya, cuman karena kan bukan orinya, Pak. Oh, jadi, iya. ya, kita carikan persamaannya. Persamaan ya? Iya, karena juga susah kan nyarinya. Oh iya, ini gimana nih untuk barang-barang Nissan apa namanya Terrano ini menggunakan spare part sama milik siapa, Mas? Kalau yang masalah dengan distributor, kabel, masih ada untuk mereknya Terrano sendiri? Kalau merek klasisnya saya kurang tahu ya. Cuman kalau kita beli di online itu banyak. Oh, banyak. Ya. Oh, oke, baik. Banyak. Nggak usah khawatir. Ya, masih ada yang ini nyediain, yang jual. Oke. Berarti apinya udah mengalir nih dari Udah. sini sampai ke sini semuanya. Ya. Oh, dan Udah, permasalahan nyendatnya hilang berarti atau tarikan yang ringan atau gimana? Setelah kita test drive, tadi awalnya tarikan sudah enteng dan kita coba jauh tidak keluar nyendatnya. Oh. Jadi permasalahan selesai. Nah, kalau mobil yang seperti ini dan kita bandingkan dengan mobil yang sudah injeksi, itu kasusnya di mana, Mas? Perbedaannya? Kalau ini kan saya lihat panjang banget. Nah, kalau diinjeksi apa yang diganti? Kalau kasus mirip seperti ini? Kalau diinjeksi, kalau sistem untuk pengeluaran atau menimbulkan bunga apinya kan dia sudah dikontrol pakai ECM, Pak. Iya, benar. Iya, kalau di sini masih konvensional ya sistemnya seperti ini, Pak. Ada distributor, koilnya juga masih. Ya, kalau diinjeksi kan koilnya juga ada sendiri, cuman untuk pengontrol sistem pengapiannya kan pakai ECM. Oh. Jadi yang biasa sering kena sistem pengapiannya itu malah di koilnya atau di selongsong koilnya. Baik, Pak Yanto. Ya, ini Mas Yanto. Tapi kan pertama Mas. Mas ya. Ini Mas Yanto. Pak Yanto tadi saya bilang. Mas ya? Mas Uga. Baik, Mas Yanto. Ya. Tadi kan sudah diselesaikan nih. Ya. Apakah kalau tarikan berat itu hanya asalnya dari sini atau juga ada hubungannya dengan karburator? Enggak, Pak. Jadi tarikan berat bisa jadi dari sistem bahan bakar juga bisa. Selain di sistem pengapian itu bisa jadi di sistem bahan bakar juga bisa. Tapi kenapa Mas tadi itu langsung arahnya ke sistem pembakaran? Ya. Karena menurut pengalaman, Pak, itu karena nyendatnya itu posisi di RPM tarikan dari awas sampai tinggi itu keluar terus, Pak. Oke, kalau dia karbu? Sebenarnya karbu itu biasanya ditarikan di atas. Di atas? Iya, karena bisa jadi untuk ini untuk filter
bensinnya itu bisa jadi kotor. Kalau kotor pekat itu dia aliran bahan bakarnya dia kan sedikit tersumbat. Jadi aliran tidak lancar. Oke. Sedangkan untuk putaran tinggi harus membutuhkan suplai bahan bakar yang lebih, Pak. Oh iya, pantesan jadi nyendat di putaran tinggi ya. Jadi suplainya berkurang dia. Oke. Yang masuk ke dalam karbu. Oh. Ataupun di sistem untuk spuyernya, Pak. Oh, spuyernya karburator ini ya? Iya, ada di dalam sini kan ada spuyer dua, Pak. Main switch sama slow ya. Jadi yang besar sama yang kecil. Iya. Spuyernya besar kecil, Pak. Jadi untuk putaran rendah sama putaran tinggi. Putaran tinggi. Mungkin di spuyer putaran tinggi itu kotor tersumbat sedikit itu bisa jadi juga untuk tarian berat. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang Mas sampaikan tadi, gejala tarikan berat kalau dia dari awal berarti itu kepengapian. Iya, biasanya seperti itu. Tapi kalau dia di awal tidak, pas di RPM tinggi, putaran tinggi, mulai nyendat, berarti itu dari karburator. Bisa, nggih. Wow, jawaban yang sangat memuaskan ini. Pak Yanto, Mas Yanto. Mas Yanto, tadi kan di sini juga ada kabel kabel busi ya? Kabel busi ya. Kabel busi. Nah, di sini dalamnya ada busi. Iya. Nah, ini pengaruh nggak sih? Apakah dia copot? Apakah dia ada yang digigit tikus? Gimana? Kalau sampai ini kabel busi tergigit sama tikus, Pak, itu kan pasti terlihat ya? Ya, terlihat kan? Oke, kalau enggak? Kalau enggak sebenarnya yang sering terjadi itu kayak ada pengapuran di dalam ini, Pak, di sini cop businya. Ataupun kalau kualitas kabelnya juga jelek, dia juga ada bisa berwarna putih kayak jamur itu. Putih-putih jadi mirip kayak selongsong coil dong ini? Iya. Iya? Iya. Oke. Sama. Kan selongsong coil kan juga kalau salah satu ciri-cirinya itu kayak apa? Kayak pelangi itu, Mas ya? Iya. Betul, okay. Cuman kalau ini di kabel busi itu kalau yang kabel busi ori bawaan mobil itu sebenarnya kan juga ini, Pak, ada tahanannya juga, tapi dia nggak pengaruh untuk ke sistem pengapiannya, jadi nggak menimbulkan nyendat dia. Oh, nggak menimbulkan. Iya, cuman kalau pernah yang ganti-ganti biasa itu malah tahanannya 0, Pak, jadi nggak ada tahanannya. Kalau diukur dia 0, jadi nggak ada tahanannya. Cuman kalau untuk standarnya sistem dari pabrik, dari pabrik itu harus ada tahanannya. Cuman saya lupa itu. Ada angkanya ya? Iya, ada angkanya. Oke. Baik, tadi kawan-kawan sudah mendengarkan keterangan dari Mas Yanto. Kalau dia berat tarikannya bisa dicek dua hal, tapi dilakukan pengecekan dicari dulu gejalanya ya dari awal ya. Iya. Apa nyendatnya itu di awal? Iya. Atau di putaran tinggi atau di semua putaran dari awal sampai tinggi dia bermasalah nyendat. Baik, kalau tadi kan Mas cerita tentang sistem pengapian. Iya. Kalau sistem distribusi bahan bakar, ini spare part-nya masih tersedia? Selama ini kita nyari masih ada. Masih ada ya? Ya, ada persamaannya. Oke, berarti kawan-kawan yang ingin memiliki mobil gagah dari Nissan ini nggak usah khawatir ya? Iya, masih banyak. Masih ada persamaannya ya. Dan montir juga banyak yang paham ya, Mas ya? Betul. Ya. Oke. Ciri-cirinya kayak gini nih, udah agak tua ya, Mas. Nah, kalau ya, Mas. Ya kan? Nah, kalau ini montir muda nih. Baik. Mas Yanto, kalau tadi berbicara tentang nyendat, apakah kondensor itu juga pengaruh? Sangat pengaruh sekali, Pak. Dia juga termasuk alat yang vital. Jadi misalkan kita beli untuk kondensor di sistem pengapian platina itu kita cari benar-benar yang kondensor yang bagus. Jika itu kita tidak mendapatkan yang bagus gitu, kan sekarang kan banyak spare part KW yang gitu ya. Iya. Itu kan bisa jadi nanti menimbulkan nyendat juga. Dulu waktu juga punya pengalaman masalah kondensor, kita pernah ganti itu di sistem mobil karburator juga. Setelah kita hidupkan itu, hidupnya mesin itu suaranya seperti kayak pesawat itu, Pak. Ya kayak helikopter dung gitu, nggak bisa idle, Pak. Ternyata kita telusuri, kita cari-cari apa yang
barusan kita ganti lah istilahnya dengan kaitannya sistem servis itu. Ternyata kita coba kondensornya kita ganti second tapi yang ori. Sembuh, Pak. Wow. Baik. Harganya sendiri gimana? Kalau kondensor itu? Harga sih nggak mahal sih, Pak. Nggak mahal, masih terjangkau ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Yanto, Mas Yanto sudah menjelaskan kepada kita yang mungkin sudah mulai jarang melihat mobil-mobil yang berteknologi konvensional karburator ya. Ya. Nah, jadi ingin mengingat kembali mungkin ya seperti ini, atau yang ingin mau membeli mobil Terrano atau karburator yang lain. Nah, Mas Yanto sudah menjelaskan dan ternyata tidak sulit juga ya, untuk perawatannya, Mas ya. Ya, betul, Pak. Dan spare part juga masih banyak ya. Masih banyak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yanto. Sama-sama Pak Topik dan Sobat APedia, mungkin bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan servis di sistem karburator. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.